Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara mendasar sebagai orang Kristen, kita harus menyadari dan menyikapi dengan serius bahwa keluarga adalah sebuah proyek besar yang sejatinya tidak boleh gagal seumur hidup. Tuhan menjadikan keluarga supaya manusia menyatu dalam perbedaan. Di dalam perbedaan itu kita mampu mendemonstrasikan kemampuan untuk saling mengasihi. Keluarga menjadi satu wadah cinta kasih yang sangat luar biasa. Keluarga menjadi suatu bangunan yang sangat damai dan model betapa indahnya hubungan antar manusia. Keluarga yang menjadi cikal bakal dari sebuah masyarakat yang sehat, saling mengasihi, saling menyatu, dan mampu mengekspresikan kasih Tuhan. Oleh karena itu, keluarga adalah sebuah desain Allah. Keluarga bukan suatu kebetulan, bukan pula tragedi. Keluarga yang didesain Tuhan antara pria dan wanita harus saling mengisi dan saling melengkapi dalam perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasangan keluarga dijadikan Tuhan dari pria dan wanita yang diharapkan untuk bertumbuh, berkembang, dan berkuasa atas bumi, langit, dan segala isinya. Dan keluarga yang bertumbuh dan berkembang itu akan menjadi masyarakat. Maka keluarga harus memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga juga disebut sebagai representasi persekutuan kasih. Bagaimana hidup saling mengisi dan saling melengkapi. Keluarga harus mampu melukiskan dan menggambarkan bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup dalam kesatuan dan kasih yang luar biasa. Sehingga suami istri dan anak-anak mampu mengisi satu nuansa persekutuan yang bisa menimbulkan satu kekuatan luar biasa yang mampu mengatasi masalah apapun karena cinta kasih yang ada dalam diri mereka masing-masing. Dalam nats khotbah hari ini, Rasul Paulus sangat tegas menekankan hubungan yang seharusnya ada dan terjadi. Yaitu bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami mengasihi istrinya, bagaimana anak patuh kepada orang tuanya, dan bagaimana seorang bapa jangan menyakiti hati anaknya. Semuanya itu, posisi itu dilaksanakan dengan dasar takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, secara kekristenan, pernikahan itu adalah suatu kemitraan. Pernikahan menjadi sesuatu yang dijalani bukan hanya demi kesenangan si suami
atau si istri, melainkan agar keduanya, yaitu baik suami maupun istri, dapat menemukan suatu sukacita yang baru dan kelengkapan yang baru dalam diri masing-masing. Bagaimana pemahaman yang benar tentang ungkapan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu"? Bagaimana kita memahami ini? Apakah ini menjadi sebuah paksaan, tekanan? Tentu tidak sekeras itu. Pertama, bagaimana kita memahami, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu"? Pemahaman yang pertama adalah bahwa istri harus menghormati suaminya, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 33. Saudara-saudara, wibawa seorang suami tergantung bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Pemahaman yang kedua adalah bahwa istri harus menolong dan melayani suaminya. Sejak awal penciptaan perempuan, yaitu si Hawa dalam kitab Kejadian, dia diciptakan Allah adalah sebagai penolong bagi laki-laki, bagi Adam, bagi suaminya. Seorang istri harus memberikan dorongan semangat kepada suaminya untuk maju dan menjadi lebih baik, bukannya justru melemahkan semangatnya. Istri harus berusaha menjaga martabat dan kehormatan suaminya, bukan mengumbar kekurangan dan menjatuhkan suaminya di muka umum. Saudara-saudara, bukankah keberhasilan dan kehormatan suami juga adalah keberhasilan dan kehormatan bagi istri? Demikian sebaliknya, bukankah kegagalan dan kehinaan suami juga adalah kegagalan dan kehinaan bagi istri? Tentu ini satu perenungan yang dalam bagi kita semua untuk semakin memahami kedudukan kita masing-masing. Dan pemahaman yang ketiga adalah istri harus taat kepada suaminya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar dan motif ketundukan atau kepatuhan seorang istri adalah kehendak Allah. Istri tunduk kepada suaminya karena ketundukannya kepada Allah, kerinduannya untuk memuliakan Allah, serta karena hatinya senantiasa dia arahkan kepada Allah. Kemudian, ketundukan seorang istri kepada suami disambut suami dengan sikap harus mengasihi dan tidak boleh kasar kepada istrinya. Jangan ada KDRT. Mengapa suami harus mengasihi istrinya? Saudara-saudara, yang pertama, karena istri telah menjadi satu daging dengannya. Karena istri telah menjadi satu daging dengannya. Dalam Injil Matius dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sama seperti yang saya sebutkan di atas, kehormatan suami tergantung bagaimana istri memperlakukan suaminya. Sama juga bahwa kehormatan istri tergantung bagaimana suaminya memperlakukan istrinya. Yang kedua, mengapa suami harus mengasihi istrinya? Kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, dikatakan di sana, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Istri adalah kaum yang lemah. Perempuan secara umum adalah kaum yang lemah. Tetapi bukan lemah dalam pemahaman yang sangat umum dipahami secara pemikiran duniawi.
Tetapi secara alkitabiah, bagaimana supaya suami mengasihi istrinya, karena istri perempuan adalah kaum yang lemah. Kemudian teman pewaris kasih karunia Tuhan. Dan hubungan suami istri dapat mempengaruhi jawaban doa. Itu didasarkan dari 1 Petrus 3 ayat 7 tadi. Menurut nats ini, ada beberapa penafsir berpendapat bahwa doa yang dibicarakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7 ini adalah doa para suami. Namun sebagian penafsir yang lain berpendapat bahwa doa yang dibicarakan dalam ayat ini adalah doa suami istri secara bersama-sama. Saudara-saudara, terlepas dari tafsiran mana yang benar, prinsipnya jelas yang mau kita ambil, bahwa baik buruknya relasi suami istri dapat mempengaruhi jawaban doa. Baik buruknya relasi suami istri dalam satu keluarga dapat mempengaruhi jawaban doa. Karena itu, setiap pasangan suami istri harus mengupayakan kedamaian dan keharmonisan dalam relasi mereka. Istri harus menghormati suaminya dan suami harus mengasihi istrinya. Saudara-saudara, kemudian kita lihat dalam nats ini, anak juga harus menyadari tanggung jawabnya kepada orang tua. Seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Seorang anak harus menghormati orang tuanya karena itulah yang sepatutnya. Dan anak juga harus menghormati orang tuanya. Tuhan berkenan agar dalam sebuah rumah tangga memiliki kesehatan di dalam kasih yang besar. Sehingga rumah tangga itu mampu mengatasi segala sesuatu dan senantiasa menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah topik minggu hari ini. Membangun keluarga bahagia. Bagaimana ini bisa tercapai? Membangun keluarga bahagia. Tentu ini ditentukan ketika suami, istri, dan anak-anak harus memainkan peran masing-masing dengan benar. Supaya keluarga itu mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai hal yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan mereka. Keluarga bahagia tercipta ketika dalam keluarga itu berlomba untuk saling melayani, saling mengisi, bukan menuntut apa yang akan didapatkannya. Karena sebuah keluarga yang hanya menuntut apa yang akan dia dapatkan, suami menuntut apa yang didapatkan dari istrinya, istri menuntut apa yang seharusnya didapatkan dari suaminya, anak-anak juga menuntut apa yang didapatkan dari orang tuanya. Lama-kelamaan, keluarga itu bisa menjadi rapuh. Kalau sudah menjadi rapuh, akan menjadi berantakan dan hancur. Jadi, sebuah hubungan yang hanya menuntut tanpa memikirkan apa kewajiban, lama-kelamaan hubungan itu bisa menjadi rapuh. Tetapi bagaimana kita membuat keluarga itu menjadi sebuah persekutuan yang saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Sehingga keluarga itu menjadi sebuah struktur untuk memuliakan Allah. Mari kita tunjukkan panggilan kita masing-masing. Tunjukkan peran seorang suami dengan dasar takut kepada Tuhan, seorang istri takut kepada Tuhan, seorang anak takut kepada Tuhan. Jangan ada suami-suami takut istri, istri takut kepada suami, anak takut kepada orang tua. Tapi hidup saling mengasihi dan takut kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami semua di dalam keberadaan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Biarlah Tuhan kami menunjukkan posisi kami untuk saling mendukung, saling melengkapi yang satu dengan yang lain. Dan biarlah persekutuan keluarga kami menjadi sebuah keluarga yang bahagia, yang hanya memuliakan nama-Mu saja. Bapa di sorga, di zaman sekarang ini, begitu banyak keluarga yang bermasalah karena banyaknya rasa egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Banyak suami yang hanya memikirkan pekerjaan, istri memikirkan karir yang dapat mengakibatkan anak-anak terlantar. Dan banyak hal lain Tuhan yang mengakibatkan adanya keluarga sampai berantakan. Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami hari ini, biarlah semakin menyegarkan kami semua. Dalam posisi kami masing-masing, biarlah kami menjalankannya dengan takut kepada Tuhan. Di mana semua itu kami lakukan dengan dasar takut kepadamu. Karena itulah panggilan kami. Itulah yang harus kami tunjukkan. Tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang istri, dan tanggung jawab seorang anak. Terima kasih Bapa. Biarlah keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Terlebih yang sedang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Engkaulah Tuhan menyembuhkan mereka dengan obat yang mereka makan, dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, dan juga melalui tindakan para medis. Biarlah Tuhan Engkau menyembuhkan penyakit mereka sehingga mereka bisa sembuh dan kembali beraktivitas. Berkati juga Tuhan negara kami ini yang sedang dilanda COVID-19 ini, yang sampai saat ini kami belum bisa normal beraktivitas dan juga beribadah. Tetapi kami percaya dalam waktu yang dekat situasi ini akan segera berakhir dan seluruh kehidupan kami bisa kembali normal. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin.